Siap yang mulia. Terima kasih Bapak. Jadi kami akan lanjutkan untuk pembacaan putusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua, di mana dalam dakwaan akuo terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 65 ayat 1 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan ketentuan pasal 12C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang rumusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Berdasarkan rumusan pasal 12B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 320 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, unsur-unsur delik yang dibuktikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap gratifikasi. 2. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. 3. Dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 4. Penerapan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP karena merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai beberapa perbuatan kejahatan atau konkursus realis. Ayat 1 unsur gratifikasi. Menimbang bahwa pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, rabat dalam kurung diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Bahwa adanya kata setiap dalam unsur pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
bahwa gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Menimbang bahwa dalam dakwaan penuntut umum telah diuraikan rincian penerimaan gratifikasi berupa uang yang diterima oleh ruang gratifikasi uang oleh terdakwa, dan untuk sistematisnya pembahasan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu rincian gratifikasi yang didakwakan penuntut umum sebagai berikut. Untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Satu, dakwaan bahwa terdakwa pada sekitar pertengahan tahun 2020 menerima uang sejumlah 1 miliar rupiah dari Robert Wijoyo melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa yang diterima di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan dengan uang baru sebanyak 400 juta rupiah, uang yang lebih bagus tetapi bukan uang baru sebesar 400 juta rupiah, lalu diserahkan kepada Salman sehingga sisanya menjadi 1.200.000.000 rupiah dan sisanya tetap dititipkan kepada saksi bahwa pada sore hari sekitar jam 4 sore M. Nurdin Abdullah menghubungi saksi dengan media aplikasi WhatsApp dengan kata, "Pak Ardi, nanti sisanya Uji yang ngurus," di mana saksi kenal dengan Uji yang bersangkutan adalah anaknya Pak Nurdin Abdullah, bahwa jumlah yang disetorkan ke rekening atas nama Erik Horas sebanyak 355 juta rupiah dan yang tertera dalam slip setoran tersebut adalah Pak Erik Horas, tapi kenyataannya yang melakukan setoran adalah Pak Uji, bukan Pak Erik Horas, bahwa jumlah yang disetorkan ke rekening Pak Irham Samad ke rekening Bank Mandiri disetor sebesar 797 juta rupiah, yang menyetor adalah Pak Uji. Namun yang melakukan tanda tangan penyetoran adalah Pak Irham Samad dan sisanya sejumlah 48 juta rupiah diambil dan dibawa pulang oleh Pak Uji. Menimbang bahwa selanjutnya saksi M. Fathul Fauzi Nurdin memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa sekitar akhir tahun 2020 M. Nurdin Abdullah meminta saksi untuk mencarikan 2 unit jet ski, dan kemudian saksi mencari dan bertemu dengan Irham Samad. Lalu saksi memesan 2 unit jet ski merek Sidu kepada Irham Samad dengan total harga 797 juta rupiah. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 M. Nurdin Abdullah meminta saksi untuk menghubungi Pak Ardi mengenai pembayaran yang akan dilakukan, baik itu kepada Erik Horas dan Irham Samad. Bahwa saksi bertemu dengan Pak Ardi, ada yang mau dibayar, dan kemudian saksi memberikan kontak Irham Samad kepada Pak Ardi. Saksi tidak tahu apakah transaksi tersebut sudah dilaksanakan, namun beberapa hari kemudian Irham Samad menyampaikan bahwa jet ski tersebut sudah dibayar dan mengantarkan jet ski tersebut ke Popsa dan sudah disita oleh KPK. Bahwa saksi pernah membeli mesin tempel di toko milik Erik Horas, yaitu pada bulan Agustus 2020 sebanyak 1 mesin tempel, dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 2 mesin tempel untuk keperluan kapal speedboat milik M. Nurdin Abdullah yang akan digunakan untuk meninjau pulau-pulau. Bahwa harga mesin tempel yang pertama seri F200 seharga 260 juta rupiah, yang kedua seri F250 seharga total 555 juta rupiah, dan pembayaran mesin tempel tersebut diurus oleh Pak Ardi, dan sepengetahuan saksi mesin tempel tersebut sudah dibayarkan. Bahwa saksi menerima 48 juta dari Pak Ardi setelah saksi membayar ke Erik Horas dan Irham Samad, dan disampaikan oleh Pak Ardi bahwa ada uang sisa, dan uang tersebut telah saksi titip di rekening penampungan KPK, termasuk uang dari Muhammad Irham Samad sebesar 119 juta cashback jet ski. Menimbang bahwa saksi Erik Horas memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa pada Desember 2020 saksi pernah berkomunikasi dengan M. Fathul Fauzi Nurdin pada saat pembelian mesin tempel Yamaha di toko saksi yang bernama PT Marina Makmur Bahari di Makassar, dan mesin tersebut dipasang di perahu speedboat. Bahwa yang
yang dibeli oleh M. Fathul Fauzi Nurdin sebanyak 3 unit dengan perincian pada bulan Agustus 2020 sebanyak 1 unit dan pada bulan Desember 2020 sebanyak 2 unit. Bahwa pembelian di bulan Desember 2020 harganya sekitar 260 juta rupiah dan pembelian pada bulan Desember 2020 harganya sekitar 550 juta rupiah untuk 2 unit. Menimbang bahwa saksi Muhammad Irham Samad memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi ditawari oleh Yohanes Tios selaku owner dari Jet Ski Safari Makassar untuk menjadi manajer di sana, dan M. Fathul Fauzi Nurdin melakukan pembelian jet ski pada akhir Desember 2020 sebanyak 2 unit, dan saksi yang mengurus administrasi pembelian 2 unit jet ski tersebut mulai dari invoice sampai pengiriman barang dan administrasi menggunakan nama M. Fathul Fauzi Nurdin. Bahwa harga 2 spek jet ski yang dibeli M. Fathul Fauzi Nurdin, yang pertama adalah 349 juta rupiah dan yang kedua seharga 448 juta rupiah, dan harga 2 jet ski sebesar 797 juta rupiah ditransfer dari Bank Mandiri atas nama Pak Ardi dan uangnya berasal dari M. Fathul Fauzi Nurdin. Bahwa saksi pernah mengirimkan uang sebesar 119 juta rupiah ke M. Fathul Fauzi Nurdin sebagai cashback pembelian jet ski, dan yang melakukan transfer cashback ke M. Fathul Fauzi Nurdin setelah diperintah Yohanes Tios. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Sari Puja Astuti yang menerangkan bahwa uang yang telah diterima dari Haji Momo dan Haji Indar masing-masing sebesar 1 miliar telah diserahkan kepada Salman, dihubungkan dengan keterangan saksi Salman yang menerangkan telah menyerahkan koper berisi uang kepada Ardi. Kemudian sesuai keterangan Ardi bahwa benar ia telah menerima uang dari Salman sebanyak 2 miliar rupiah dan uang tersebut telah ditukar dengan uang baru masing-masing sebesar 400 juta rupiah, kemudian sebanyak 800 juta telah dibawa oleh Salman, sedangkan sisanya sebanyak 1 miliar 200 juta rupiah disimpan di brankas Bank Mandiri Panakukang. Bahwa keterangan saksi Muhammad Ardi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Salman yang menerangkan benar ia telah membawa hasil penukaran uang yang diterima dari Sari Puji Astuti sebanyak uang 800 juta rupiah dan telah diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 1 miliar 200 juta rupiah disimpan di brankas Bank Mandiri. Bahwa selanjutnya sisa uang sebesar 1 miliar 200 juta rupiah berdasarkan keterangan saksi Ardi, saksi M. Fathul Fauzi Nurdin, saksi Erik Horas, dan saksi Muhammad Irham Samad, bahwa uang tersebut telah disetor ke rekening Erik Horas sebanyak 355 juta rupiah dan ke rekening Muhammad Irham Samad sebanyak 797 juta rupiah, sedangkan sisanya sebesar 48 juta rupiah diserahkan oleh Pak Ardi kepada Uji. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka keterangan terdakwa menyatakan pembelian 2 unit jet ski dan 2 unit mesin speedboat dibeli terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya yang dititipkan kepada Muhammad Ardi di Bank Mandiri adalah tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum dalam perkara ini, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan keterangan terdakwa tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi Salman, saksi Ardi, saksi Asriadi, saksi Uji, saksi Irham Samad, dan saksi Erik Horas di atas diperoleh fakta hukum bahwa benar uang yang diterima oleh Sari Puji Astuti dari Haji Momo dan Haja Indar sebanyak 2 miliar rupiah tersebut telah diserahkan kepada terdakwa sebanyak 800 juta rupiah, dibayarkan Irham Samad untuk pembelian mesin sebesar 355 juta rupiah dan untuk pembelian 2 unit jet ski yang dibeli terdakwa sebanyak 797 juta rupiah dan sisanya sebanyak 48 juta rupiah telah diambil oleh Uji, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah terbukti menerima uang dari Haji Momo dan Haji Indar melalui Sari Puji Astuti sebanyak 2 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi terdakwa. Menimbang bahwa kesimpulan majelis tentang terbuktinya terdakwa menerima uang dari Haji Momo dan Haja Indar melalui Sari Puji Astuti sebanyak 2 miliar, sekaligus telah menjawab keberatan dan pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak pernah menerima uang dari Haji Momo dan Haja Indar, sehingga cukup beralasan untuk mengesampingkan
pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut. 3. Dakwaan bahwa terdakwa pada bulan Januari 2021 menerima uang sejumlah $200.000 Singapura dari Nuardi bin Pakki alias Haji Momo melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa yang diterima di rumah Samsul Bahri di Jalan Faisal nomor A7, Banta-Bantaeng, Kota Makassar. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah menerima gratifikasi $200.000 Singapura dari Nuardi bin Pakki alias Haji Momo melalui Samsul Bahri berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa awalnya saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo ingin membantu biaya operasional terdakwa sehingga menitipkan uang melalui Iqbal Fahrudin, ipar terdakwa, sejumlah $200.000 Singapura. Namun saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo mengambil kembali uang dari Iqbal Fahrudin tersebut, kemudian menitipkan kepada saksi Samsul Bahri. Uang dari saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo tersebut diterima di rumah saksi Samsul Bahri di Jalan Faisal nomor A7, Banta-Bantaeng, Kota Makassar. Fakta hukum tersebut diperkuat oleh adanya rekaman pembicaraan antara Samsul Bahri dan istrinya, yang pada intinya saksi Samsul Bahri mengabari istrinya jika saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo akan datang ke rumah saksi Samsul Bahri. Saksi Samsul Bahri melaporkan penerimaan uang sejumlah $200.000 Singapura dan menyerahkannya kepada terdakwa. Menimbang bahwa sebaliknya terdakwa dan penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya halaman 818 sampai dengan 819 berpendapat, terdakwa tidak terbukti terdakwa telah menerima gratifikasi sejumlah $200.000 Singapura dari Nuardi bin Pakki alias Haji Momo dengan argumentasi hukum pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terkait pendapat penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah menerima gratifikasi dari saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo sejumlah $200.000 Singapura melalui saksi Samsul Bahri ternyata didasarkan pada asumsi-asumsi belaka yang tidak didukung oleh fakta-fakta persidangan. Screenshot tangkapan layar percakapan antara saksi Samsul Bahri dengan istrinya dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 642 sama sekali tidak menggambarkan keterkaitan terdakwa terhadap pemberian uang sejumlah $200.000 Singapura oleh saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo kepada saksi Samsul Bahri, sehingga simpulan penuntut umum dalam tuntutannya sangat menyesatkan bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Samsul Bahri meminta uang sejumlah $200.000 Singapura. Menimbang bahwa setelah mengutarakan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti berikut ini. Menimbang bahwa saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah memberikan uang kepada M. Nurdin Abdullah sebanyak $200.000 Singapura yang dititipkan kepada Samsul Bahri di rumah Samsul Bahri sekitar bulan Januari 2021. Maksud dan tujuan saksi memberikan uang tersebut semata-mata untuk membantu biaya operasional M. Nurdin Abdullah karena adanya penyampaian dari Iqbal untuk membantu biaya operasional M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa keterangan saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo aku adalah sejalan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Samsul Bahri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari Haji Momo pada kisaran bulan Januari 2021 dalam bentuk lembaran dolar Singapura berwarna merah sebanyak puluhan lembar dalam amplop coklat. Namun saksi tidak mengetahui jumlahnya yang diserahkan Haji Momo kepada saksi di rumah saksi di Jalan Faisal, Banta-Bantaeng, Kota Makassar. Keesokan harinya saksi menyerahkan amplop yang berisi uang dalam bentuk lembaran dolar Singapura titipan Haji Momo tersebut kepada M. Nurdin Abdullah di rumah jabatan gubernur dan menyampaikan itu adalah titipan dari Haji Momo. Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa pernah memerintahkan saksi Samsul Bahri untuk menegur saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo, terdakwa tidak mau apabila saksi Nuardi bin Pakki alias Haji Momo melibatkan keluarga terdakwa
bahwa terkait dengan pemberian amplop dari saksi Nuwardi bin Paki alias Haji Momo, terdakwa menerangkan saksi Samsul Bahri yang melaporkan hal tersebut kepada terdakwa di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pada saat itu, saksi Samsul Bahri melaporkan kepada terdakwa, "Pak, pemberian dari Haji Momo saya simpan di Rujab." Kemudian respon terdakwa adalah, "Loh, kok Haji Momo seperti itu?" Menimbang bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa saya secara pribadi tidak pernah menerima uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura dari kontraktor yang bernama Nuwardi bin Paki alias Haji Momo. Namun Samsul Bahri pada akhir tahun 2020 pernah melaporkan kepada saya bahwa Samsul telah menerima uang dari Haji Momo, seingat saya dalam bentuk mata uang Singapura dolar. Dan uang tersebut telah Samsul Bahri simpan di ruang kerja saya. Namun saya tidak mengetahui di mana Samsul menyimpan uang tersebut karena saya tidak melihat fisik uangnya. Mendengar penyampaian tersebut, saya memerintah Samsul Bahri untuk menyimpan uang tersebut yang akan dipergunakan untuk bantuan pembangunan masjid bila saya berkunjung ke daerah-daerah. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum bahwa benar Haji Momo telah menyerahkan uang sebanyak 200.000 dolar Singapura dan telah diterima oleh Samsul Bahri, dan pemberian tersebut telah dilaporkan Samsul Bahri kepada terdakwa, dan uang tersebut telah disimpan Samsul Bahri di rumah jabatan terdakwa. Sehingga secara faktual dan yuridis terdakwa telah menerima uang tersebut. Dalam hal ini, kendati pun terdakwa menyangkal menerima uang titipan Haji Momo tersebut, namun oleh karena terdakwa sudah mengetahui adanya penerimaan uang dari Haji Momo tersebut, dan sudah mengetahui bahwa uang tersebut sudah disimpan di ruang kerja terdakwa di rumah jabatan terdakwa, maka tidak rasional apabila Samsul Bahri yang hanya seorang ajudan berani mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Terlebih tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan jika uang tersebut dikembalikan kepada Haji Momo. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa benar uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dan disimpan terdakwa di rumah jabatan gubernur, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah menerima uang sejumlah 200.000 dolar Singapura dari Nuwardi bin Paki alias Haji Momo. 4. Dakwaan terdakwa pada bulan Februari 2021 menerima sejumlah 2.200.000.000 rupiah dari Ferry Tanriadi melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa yang diterima di rumah Ferry Tanriadi, Jalan Boulevard 1 nomor 9 Kota Makassar. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah menerima gratifikasi sejumlah 2.200.000.000 rupiah atau sejumlah 190.000 dolar Singapura dari Ferry Tanriadi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. Untuk pembuktian fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi Ferry Tanriadi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Samsul Bahri. Diperkuat pula oleh keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa awalnya di bulan Februari tahun 2021, saksi Ferry Tanriadi menemui terdakwa di perumahan dosen Tamalan Rea Makassar. Saksi Ferry Tanriadi menghubungi terdakwa melalui seorangnya bernama Gatot. Selanjutnya, terdakwa meminta bantuan operasional kepada saksi Ferry Tanriadi, dan saksi Ferry Tanriadi bersedia memberikan melalui saksi Samsul Bahri. Setelah itu, saksi Samsul Bahri mendatangi rumah saksi Ferry Tanriadi di Jalan Boulevard 1 nomor 9 Makassar dan menitipkan uang sejumlah 2.200.000.000 rupiah kepada saksi Samsul Bahri untuk diberikan kepada terdakwa. Terdakwa meminta Wawan almarhum menukarkan ke dalam mata uang Singapura sehingga menjadi 190.000 dolar Singapura, dan terdakwa menyimpannya dalam berangkas di rumah jabatan gubernur yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas KPK. Menimbang bahwa sebaliknya, terdakwa dan penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya halaman 818 sampai 819 berpendapat terdakwa tidak terbukti. Terdakwa telah menerima gratifikasi 2.200.000.000 rupiah dari saksi Ferry Tanriadi dengan argumentasi hukum pada pokoknya bahwa pendapat penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah menerima gratifikasi dari saksi Ferry Tanriadi sejumlah 2.200.000.000 rupiah melalui saksi Samsul Bahri ternyata hanya didasarkan pada asumsi-asumsi
yang bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan karena terdakwa tidak pernah meminta bantuan apapun kepada saksi Ferry Tanriadi. Namun saksi Ferry Tanriadilah yang selalu menawarkan bantuan kepada terdakwa, tetapi terdakwa selalu menolak tawaran dari saksi Ferry Tanriadi, seraya menyampaikan kepada saksi Ferry Tanriadi, kalau mau dan juga untuk mendapatkan amal, sebaiknya disumbangkan saja untuk pembangunan masjid. Nanti saya kasih nomor telepon panitianya. Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut, saksi Ferry Tanriadi menerima dan menyanggupi arahan terdakwa untuk memberikan bantuan pembangunan masjid. Ketika saat dana bantuan masjid sudah siap, maka saksi Ferry Tanriadi berinisiatif menghubungi saksi Samsul Bahri untuk menyerahkan dana bantuan pembangunan masjid tersebut. Selanjutnya terdakwa menyampaikan bantuan dana pembangunan masjid dari saksi Ferry Tanriadi kepada panitia pembangunan masjid Ikhtiar, dan pada saat itu panitia pembangunan masjid menjawab bahwa karena belum jatuh tempo termin pembayaran kepada kontraktor, maka dana tersebut akan diambil oleh panitia pembangunan masjid. Oleh karena dana belum diambil oleh panitia pembangunan masjid, terdakwa menjadi terbebani untuk menyimpan dana bantuan tersebut karena tidak ada tempat penyimpanan. Mengingat jumlah dana pembangunan masjid yang sangat besar dan tidak ada tempat penyimpanan, maka terdakwa meminta saksi Samsul Bahri koordinasi dengan saudara Wawan almarhum untuk menukar dana bantuan pembangunan masjid ke dalam mata uang asing Singapura dolar guna memudahkan penyimpanan sementara waktu dan untuk mendapatkan nilai tambah kurs sampai dengan diserahkan kepada panitia pembangunan masjid Ikhtiar, bahwa uang sejumlah 2.200.000.000 rupiah tersebut yang telah dikonvensi ke dalam mata uang asing yaitu sejumlah 190.000 dolar Singapura yang akan diserahkan terdakwa kepada panitia pembangunan masjid Ikhtiar tersebut telah disita oleh KPK. Menimbang bahwa setelah mengetengahkan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu kepada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti berikut ini. Menimbang bahwa saksi Ferry Tanriadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh teman bernama Robert Wijoyo, yang juga kontraktor bahwa saksi dicari M. Nurdin Abdullah, yang mana saat itu saksi sedang berada di Jakarta dan saksi katakan jika pulang ke Makassar saksi akan mencari waktu menghadap M. Nurdin Abdullah. Bahwa pada sekitar awal Februari 2021, saksi bertamu ke rumah jabatan gubernur di Jalan Sungai Tangka, Kota Makassar. Dan saat pembicaraan gubernur menyampaikan kepada saksi agar dibantu biaya operasional dan saksi mengatakan mudah-mudahan bisa. Beberapa hari kemudian ajudan gubernur yaitu Samsul Bahri datang ke rumah saksi di Jalan Boulevard 1 nomor 9 Kota Makassar sekitar pukul 23.00 WITA dan menyampaikan gubernur minta bantu dana operasional. Kemudian saksi sampaikan kepada Samsul Bahri bahwa nanti saksi titipkan kepada anggota saksi. Setelah Samsul Bahri pulang, saksi mengambil uang di brankas sebanyak 2.200.000.000 rupiah, lalu saksi masukkan ke kantong plastik hitam. Kemudian saksi memanggil Yusman Yusuf. Lalu saksi berikan uang tersebut kepada Yusman Yusuf untuk diberikan kepada Samsul Bahri karena waktu itu saksi mau ke Jakarta. Dan setelah saksi kembali dari Jakarta, Yusman Yusuf menyampaikan kepada saksi bahwa uang sudah diberikan kepada Samsul Bahri. Bahwa saat saksi datang ke rumah gubernur, gubernur tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa jika ingin membantu sumbangkan saja ke masjid Ikhtiar. Tidak ada pembicaraan mengenai masjid. Menimbang bahwa sejalan dengan keterangan saksi Ferry Tanriadi di atas, Yusman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi pernah diperintah oleh Ferry Tanriadi untuk menyerahkan sesuatu dalam bentuk uang kepada seseorang. Lalu pertengahan bulan Februari, Pak Samsul, orang dari gubernur datang ke rumah Ferry Tanriadi dan mengatakan Samsul dari gubernur Nurdin Abdullah dan bertemu dengan Ferry Tanriadi. Bahwa saksi sempat dengar obrolan mereka, di mana Samsul menyampaikan ada pesan dari gubernur untuk meminta menyampaikan biaya operasional. Tidak lama kemudian Ferry Tanriadi memanggil saksi dan mengatakan kepada Samsul, janjian nanti sama Yusman. Lalu Samsul pamit pulang dan saksi menyampaikan kepada Samsul kalau bisa 2 hari ke depan ke sini lagi.
bahwa Ferry Tanriadi memberi uang 3 kantong kepada saksi dan menyampaikan ini dikasih ke Pak Samsul yang diminta Pak Gubernur Nurdin Abdullah untuk biaya operasional, dan Ferry Tanriadi mengatakan jumlahnya kepada saksi 2.200.000.000 rupiah, dan saksi pindahkan uang ke dalam kardus Aqua dan Indomie, dan 2 hari kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Samsul. Bahwa saksi sempat mendengar pembicaraan antara Samsul dan Ferry Tanriadi. Yang saya dengar intinya Samsul mengatakan kepada Ferry Tanriadi bahwa Samsul diperintah oleh Gubernur M. Nurdin Abdullah untuk meminta bantuan dana operasional kepada Ferry Tanriadi. Menimbang bahwa saksi Samsul Bahri dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa pada bulan Januari atau Februari, saksi mendapat perintah dari M. Nurdin Abdullah untuk menemui Ferry Tanriadi yang katanya akan ada bantuan untuk masjid. Lalu saksi menghubungi Ferry Tanriadi dan bertemu di rumah Ferry Tanriadi di daerah Panakukang. Bahwa saat bertemu Ferry Tanriadi menyampaikan besok atau lusa akan ada titipan untuk Pak Nurdin sebesar 2.200.000.000 rupiah dan meminta saksi untuk datang kembali. Bahwa lusanya saksi datang ke rumah Ferry Tanriadi dan bertemu dengan anak buahnya. Lalu anak buah Ferry Tanriadi langsung menyerahkan kardus, dan selanjutnya kardus tersebut langsung dibawa ke Rujab Gubernur. Bahwa sesampainya di Rujab Gubernur, kardus tersebut saksi simpan di ruang kerja Gubernur. Kemudian saksi laporkan kepada M. Nurdin Abdullah bahwa titipan Ferry Tanriadi sudah saksi terima dan saksi simpan di ruang kerja Gubernur. Selanjutnya M. Nurdin Abdullah mengiyakan. Menimbang bahwa terkait dengan penerimaan uang dari Ferry Tanriadi tersebut, terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2020, Ferry Tanriadi datang ke rumah terdakwa sendirian. Setelah itu Ferry Tanriadi mengatakan menitip diri karena selama ini dia hanya mengerjakan proyek dari orang lain. Terdakwa bilang silakan bersaing secara profesional. Kemudian Ferry Tanriadi sampaikan ingin memberi bantuan ke terdakwa. Terdakwa bilang tidak usah. Terdakwa menolak penawaran pemberian biaya operasional dari Ferry Tanriadi. Bahwa Ferry Tanriadi pernah datang ke rumah jabatan dan cerita kalau Ferry Tanriadi punya penyakit gula. Lalu terdakwa menawarkan obat, dan waktu Ferry Tanriadi menawarkan biaya operasional lagi, lalu terdakwa sarankan untuk membantu pembangunan Masjid Tamalan Ria. Bahwa pada Desember 2020 atau awal Januari 2021, terdakwa menerima laporan dari Samsul Bahri bahwa Samsul Bahri telah menerima uang dari Ferry Tanriadi sebesar 2.200.000.000 rupiah. Terdakwa kemudian berkoordinasi dengan Wawan untuk menukarkan uang tersebut dengan dolar Singapura menjadi 190.000 dolar Singapura, dan uang sebesar 190.000 dolar Singapura tersebut sudah diambil oleh petugas KPK. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferry Tanriadi, saksi Yusman Yusuf, saksi Samsul Bahri dan keterangan terdakwa di atas, telah terbukti bahwa terdakwa telah menerima uang dari Ferry Tanriadi melalui Samsul Bahri sebesar 2.200.000.000 rupiah, yang menurut Ferry Tanriadi bahwa uang tersebut diberikan atas permintaan terdakwa untuk biaya operasional, sedangkan menurut terdakwa uang tersebut adalah untuk membantu pembangunan Masjid Tamalan Ria. Menimbang bahwa dalam pandangan majelis bahwa oleh karena yang menerima uang sebesar 2.200.000.000 tersebut adalah terdakwa, maka terlepas dari apakah nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membantu pembangunan masjid, tetapi sebagaimana keterangan Ferry Tanriadi bahwa ia memberikan uang tersebut adalah untuk biaya operasional terdakwa, sehingga dapat dicermati lebih lanjut bahwa secara rasional Ferry Tanriadi memberikan uang tersebut tidak terlepas dari posisi terdakwa selaku gubernur. Di samping itu, telah ternyata pula bahwa uang tersebut yang menerimanya adalah terdakwa sendiri, bukan pengurus masjid. Kemudian ditukarkan dalam bentuk dolar Singapura dan belum ditemukan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk, yang dapat dijadikan bukti bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan masjid selain keterangan terdakwa. Karena saksi Insinyur Syahrudin Syarif selaku ketua atau pengurus Masjid Ikhtiar Kompleks Perumahan Dosen Unhas dalam persidangan menerangkan bahwa ada bantuan dari pemerintah provinsi sebanyak 5 miliar rupiah
namun terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau ada bantuan lain atau sumbangan lain dari pengusaha meskipun terdakwa sudah sering membantu pembangunan masjid. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa uang yang diterima terdakwa dari Ferry Tanriadi adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga cukup beralasan untuk mengesampingkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa di atas. 5. Dakwaan bahwa terdakwa pada bulan Februari 2021 menerima uang sejumlah 1 miliar rupiah dari Hairudin melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa yang diterima di rumah Hairudin yang terletak di perumahan The Mutiara, Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah menerima gratifikasi sejumlah 1 miliar rupiah dari Hairudin melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 bertempat di rumah saksi Hairudin di perumahan The Mutiara, Jalan Petarani, Makassar, terdakwa yang memerintahkan saksi Samsul Bahri menerima uang yang dikemas dalam kardus sejumlah 1 miliar rupiah dari Hairudin. Setelah saksi Samsul Bahri menerima uang tersebut kemudian dibawa ke rumah jabatan Gubernur Sulsel dan disimpan di ruang kerja terdakwa. Terdakwa mengetahui dan menerima laporan dari saksi Samsul Bahri yang melaporkan bahwa titipan dari saksi Hairudin sudah diterima dan disimpan di ruang kerja terdakwa. Menimbang bahwa sebaliknya terdakwa dan penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya halaman 822 sampai 823 berpendapat terdakwa tidak terbukti telah menerima gratifikasi sejumlah 1 miliar rupiah dari saksi Hairudin dengan argumentasi hukum pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pendapat penuntut umum tersebut yang menyatakan terdakwa telah menerima gratifikasi dari saksi Hairudin sejumlah 1 miliar rupiah melalui saksi Samsul Bahri ternyata hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak benar karena pemberian uang sejumlah 1 miliar rupiah diperuntukkan untuk bantuan sumbangan masjid. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Hairudin dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2021 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa tujuan saksi ingin menyumbang sebesar 1 miliar rupiah adalah untuk bersedekah. Dalam kepercayaan saksi, ketika banyak bersedekah, maka makin banyak rezeki. Bahwa saksi sering memberikan bantuan sumbangan masjid di Kabupaten Sopeng dan daerah lain. Biaya sumbangan itu tergantung pada kebutuhan pembangunannya. Bahwa saksi tidak melaporkan kepada terdakwa M. Nurdin Abdullah terkait sudah menyerahkan dana bantuan sumbangan masjid kepada saksi Samsul Bahri karena harapan saksi saat itu adalah saksi Samsul Bahri yang akan menyampaikan langsung kepada terdakwa M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa setelah mengetengahkan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti berikut ini. Menimbang bahwa saksi Hairudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi bertemu dengan Nurdin Abdullah dan setelah selesai mengobrol kemudian M. Nurdin Abdullah menyampaikan kepada saksi kalau ada rezeki bagaimana kalau bantu untuk masjid karena ada beberapa masjid termasuk di Puncak yang butuh anggaran yang besar. Kemudian saksi menjawab, bisalah 1 miliar rupiah. Bahwa saksi serahkan uang 1 miliar rupiah kepada Samsul Bahri bulan Februari 2021 di rumah saksi di perumahan The Mutiara karena pada saat itu saksi Samsul Bahri yang datang ke rumah saksi. Menimbang bahwa sejalan dengan keterangan saksi Hairudin di atas, saksi Samsul Bahri menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Pada bulan Januari atau Februari saksi mendapat perintah dari M. Nurdin Abdullah untuk menemui Hairudin. Kemudian saksi bertemu Hairudin di rumahnya. Bahwa pada saat bertemu di rumahnya, Hairudin menyerahkan titipan berupa kardus untuk M. Nurdin Abdullah. Lalu saksi dibawa ke rujab gubernur. Kemudian kardus tersebut saksi simpan di ruang kerja gubernur. Lalu saksi laporkan kepada M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Sekitar pertengahan Februari tahun 2021, Saudara Hairudin pernah menemui saya di rumah jabatan gubernur untuk mengantar undangan perkawinan anaknya. Selain itu, Hairudin juga menyampaikan bahwa dia akan memberikan uang operasional tanpa menyebut nominalnya
Pada saat itu saya sampaikan supaya tidak usah repot-repot memberikan uang operasional untuk saya. Pada saat acara perkawinan anaknya, Hairudin menyampaikan kembali kepada saya bahwa masih menyimpan dana untuk membantu operasional saya. Saya menyampaikan kembali supaya besok tidak usah repot-repot memberikan uang untuk membantu biaya operasional saya. Namun saya minta supaya Hairudin menjaga kualitas pekerjaan saja. Beberapa saat kemudian Hairudin menghadap saya di kantor gubernur menyampaikan bahwa proyek pembangunan di Jalan Ruas Leja, pelebaran jalan di kawasan wisata Sopeng sudah selesai dan meminta bila saya ada waktu supaya meninjau ke lokasi. Hairudin menyampaikan kepada saya bahwa bantuan operasional akan dia serahkan kepada ajudan saya yang bernama Samsul Bahri. Atas penyampaian Hairudin tersebut, saya menyarankan supaya dana yang akan diberikan kepada saya disumbangkan saja ke Masjid Ikhtiar Tamalan Rea, Komplek Dosen Unhas Tamalan Rea, yang pada saat itu masih membutuhkan dana sekitar 12 miliar rupiah, dan Hairudin menyetujui saran saya tersebut. Pada bulan Februari 2021, Hairudin menyerahkan uang sejumlah 1 miliar rupiah kepada saya melalui pengawal pribadi saya yang bernama Saudara Samsul Bahri. Uang diberikan dalam dus dengan pecahan 100.000 rupiah, dan saat itu uang tersebut tersimpan di berangkas yang terdapat di kamar tidur saya di rumah jabatan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Hairudin, saksi Samsul Bahri, dan keterangan terdakwa di atas, telah terbukti bahwa Hairudin telah memberikan uang sejumlah 1 miliar rupiah kepada terdakwa melalui Samsul Bahri, dan terdakwa telah menerima uang tersebut yang menurut saksi Hairudin maupun terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan masjid. Menimbang bahwa dalam pandangan majelis bahwa oleh karena yang menerima uang sebesar 1 miliar rupiah tersebut adalah terdakwa sendiri, maka terlepas dari apakah nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membantu pembangunan masjid sebagaimana keterangan terdakwa dan Hairudin, akan tetapi faktanya yang menerimanya adalah terdakwa sendiri, bukan pengurus masjid, dan belum ditemukan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk yang dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan masjid, meskipun terdakwa sudah sering membantu pembangunan masjid. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa uang yang diterima terdakwa dari Hairudin adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa di atas. 6. Dakwaan bahwa terdakwa pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk kepentingannya menerima uang dengan jumlah total 1 miliar rupiah dari beberapa pihak di rekening Bank Sulselbar nomor 01020 dan seterusnya atas nama pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak dengan perincian: A. Pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Petrus Yalim, kontraktor atau direktur PT Putrajaya. B. Pada tanggal 13 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Tia Wudi Wikarso, kontraktor atau pemilik PT Tristar Mandiri dan PT 3 Bintang Gria Sarana. Pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Rizky Andreani, sekretaris direktur utama Bank Sulselbar, yang uangnya berasal dari Samsul Bahri, ajudan terdakwa. Pada tanggal 8 Desember 2020 sebesar 400 juta rupiah dari direksi PT Bank Sulselbar, yang uangnya berasal dari dana CSR Bank Sulselbar. Pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar 300 juta rupiah dari rekening Sulsel Peduli Bencana di nomor rekening Bank Mandiri 1740999599991 atas nama Sulsel Peduli Bencana yang dipindahkan dananya melalui RTGS oleh Muhammad Ardi selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Makassar Panakukang. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah menerima gratifikasi sejumlah 1 miliar rupiah dari Petrus Yalim, Tia Wudi Wikarso, Direksi Bank Sulselbar,
rekening Sulsel Peduli Bencana untuk kepentingan terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. Saksi Petrus Yalim sebagai Direktur PT Putra Jaya sudah berkenalan dengan terdakwa sejak terdakwa menjabat sebagai Bupati Bantaeng yang sebelumnya mempunyai pekerjaan dan AMP di Bantaeng. Pada saat peletakan batu pertama Masjid Pucak, saksi Samsul Bahri menyampaikan kepada saksi Petrus Yalim bahwa apakah saksi Petrus bisa membantu pembangunan masjid yang didirikan di tanah milik terdakwa. Kemudian saksi Petrus Yalim menyatakan kesediaannya untuk memberikan uang sebesar 100 juta rupiah dengan cara transfer ke rekening pengurus masjid di kawasan Kebun Raya Pucak dengan nomor rekening 100003311 dan atas sepengetahuan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 145 berupa 1 lembar fotokopi incoming credit converted PT Bank Sulsel Bar tanggal 1 Desember 2020 ke rekening 010 dan seterusnya atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Pucak sebesar 100 juta rupiah atas nama pengirim Mulia Transmarga PT Timur Jaya. Saksi Tiawudi Wikarso adalah kontraktor pemilik PT Tristar Mandiri. Saat terdakwa menjabat selaku Bupati Bantaeng, saksi Tiawudi Wikarso mengerjakan proyek di Kabupaten Bantaeng dan juga di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan saat terdakwa menjabat sebagai gubernur. Saat peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pucak Maros di atas tanah terdakwa, saksi Tiawudi Wikarso hadir dalam acara tersebut dan memberikan uang kepada terdakwa untuk pembangunan masjid dengan cara transfer sejumlah 100 juta rupiah sebanyak 2 kali transferan masing-masing sejumlah 50 juta rupiah ke rekening pengurus masjid Kebun Raya Pucak. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 157 berupa 2 lembar fotokopi slip setoran Bank Sulsel Bar tanggal 3 Desember 2020 atas uang masing-masing sejumlah 50 juta rupiah. Penyetor atas nama Tiawudi Wikarso dengan rekening tujuan 1002000 dan seterusnya atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Pucak dengan tanda tangan penyetor atas nama Tasjud. Saksi Rizky Andreani adalah pegawai kontrak BPD Sulsel Bar sebagai Sekretaris Direktur Utama BPD pada tanggal 3 Desember 2020 menyetorkan uang ke rekening pengurus masjid kawasan Kebun Raya Kebun Pucak dengan slip setoran atas nama Rizky Andreani sejumlah 100 juta rupiah atas permintaan seseorang yang mengaku diperintahkan oleh terdakwa dan sepengetahuan saksi Amri Mauraga. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 146 berupa 1 lembar fotokopi slip setoran PT Bank Sulsel Bar tanggal 3 Desember 2020 ke rekening atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Pucak sebesar 100 juta rupiah atas nama penyetor Rizky Andreani. Saksi Amri Mauraga sebagai Direktur Bar Sulsel Bar pernah bertemu dengan terdakwa di rumah jabatan gubernur dan pada saat itu menyampaikan kepada saksi Amri Mauraga, apakah dimungkinkan untuk pembangunan masjid itu menggunakan dana CSR? Kemudian saksi Amri Mauraga menjawab, dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuannya, Pak. Kemudian saksi Amri Mauraga memberikan bantuan CSR kepada Masjid Pucak Maros sebesar 400 juta rupiah yang disetorkan pada tanggal 8 Desember 2020. Masjid tersebut dibangun di atas tanah terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 148 berupa 1 bundel fotokopi slip jurnal biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Bank Sulsel Bar tanggal 8 Desember 2020 ke rekening 010202995502 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Pucak sejumlah 400 juta rupiah beserta lampiran. Saksi Muhammad Ardi sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Panakukang, selain pernah menerima penitipan uang dari terdakwa juga pernah ditelepon oleh saksi Samsul Bahri bahwa terdakwa mau menyumbang ke rekening pengurus masjid
Pucak Maros di Bank Sulselbar, dan saksi Muhammad Ardi mengatakan nominalnya berapa dan nomor rekening tujuannya berapa. Kemudian saksi Muhammad Ardi menerima foto nomor rekening pengurus masjid dari saksi Samsul Bahri dan diinformasikan jumlah yang akan disumbang sejumlah 300 juta rupiah. Atas permintaan tersebut, saksi Muhammad Ardi menghubungi terdakwa yang merupakan pemegang rekening Sulsel Peduli Bencana di nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sulsel Peduli Bencana. Saksi Muhammad Ardi menanyakan jumlah yang akan ditransfer kepada terdakwa, yang kemudian saksi Muhammad Ardi melakukan transfer uang sejumlah 300 juta rupiah dari rekening Sulsel Peduli Bencana di Bank Mandiri di nomor rekening pengurus Masjid Kebun Raya di Bank Sulselbar. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 152 berupa 1 lembar fotokopi General Field Information PT Bank Sulselbar tanggal 26 Februari 2021, ordering customer Sulsel Peduli Bencana Bank Mandiri, beneficiary customer pengurus Masjid Kebun Raya Maros sebesar 300 juta rupiah. Menimbang bahwa sebaliknya penasihat hukum terdakwa berpendapat sebagai berikut. Dalam surat tuntutannya, penuntut umum berasumsi bahwa terdakwa menerima gratifikasi berupa uang sejumlah total 1 miliar rupiah dari beberapa pihak di rekening Bank Sulselbar, nomor rekening atas nama pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak dengan perincian: A. Pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Petrus Yalim kontraktor atau direktur Petri Putrajaya, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi Petrus Yalim dalam persidangan tanggal 29 Juli 2021, yaitu bahwa benar saksi Petrus Yalim memberikan bantuan sumbangan pembangunan masjid di rekening pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 644 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. B. Pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Tiawudi Wikarso, kontraktor atau pemilik PT Tristar Mandiri dan PT 3 Bintang Gria Sarana, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi Tiawudi Wikarso dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2021, yaitu bahwa benar saksi Tiawudi Wikarso memberikan bantuan sumbangan pembangunan masjid di rekening pembangunan masjid Kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 645 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. C. Pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Rizky Andriani, Sekretaris Direktur Utama Bank Sulselbar, yang uangnya berasal dari Samsul Bahri. Di sini. Bahwa benar saksi Rizky Andriani memberikan bantuan sumbangan pembangunan masjid ke rekening pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 645 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. D. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sebesar 400 juta rupiah dari Direksi PT Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari dana CSR Bank Sulselbar. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi Amri Mauraga dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2021, yaitu bahwa benar saksi Amri Mauraga selaku Direktur Utama PT Bank Sulselbar yang pada pokoknya menyatakan pemberian dana CSR untuk bantuan sumbangan pembangunan masjid ke rekening pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak telah diverifikasi oleh Komite CSR yang mengusulkan jumlah pemberian dana bantuan CSR dan kemudian diputuskan oleh seluruh direksi BPD Sulselbar secara kolektif kolegial dalam rapat.
Setelah itu Komite CSR melaksanakan hasil dari keputusan rapat dengan melakukan transfer bantuan dana CSR ke rekening pengurus masjid kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa oleh karena itu rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum dalam tuntutannya halaman 645 sampai 646 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. Pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar 300 juta rupiah dari rekening Sulsel Peduli Bencana di nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sulsel Peduli Bencana yang dipindahkan dananya melalui RTGS oleh Muhammad Ardi selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Makassar Panakukang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemberian bantuan sumbangan pembangunan masjid ke rekening pengurus masjid kawasan Kebun Raya Pucak dari rekening atas nama Sulsel Peduli Bencana telah mendapat persetujuan dari pihak terkait dan dana tersebut ditransfer ke rekening pembangunan masjid kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa oleh karena itu rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 646 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa setelah mengetengahkan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang untuk sistematisnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan penerimaan uang dengan jumlah total 1 miliar rupiah dari beberapa pihak ke rekening Bank Sulselbar nomor rekening atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Pucak berikut ini. Penerimaan uang sebesar 100 juta rupiah dari Petrus Yalim, Koordinator Direktur PT Putra Jaya pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Menimbang bahwa saksi Petrus Yalim dalam persidangan menerangkan bahwa ia adalah Direktur PT Putra Jaya dan juga sebagai pemilik PT Timur Jaya Konstruksi pernah mengerjakan proyek-proyek di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020 ada 2 proyek dan pada tahun 2021 ada 2 proyek untuk proyek 2001. Proyek tersebut sedang dikerjakan. Saksi pernah diundang pada saat pelaksanaan batu pertama pembangunan masjid di Pucak dan pada saat selesai acara dan saksi akan kembali saat itu. Ajudan Pak Nurdin Abdullah, Pak Samsul mengatakan kepada saksi, Pak Gubernur ada membangun masjid, apakah Pak Petrus bisa membantu? Dan secara otomatis saksi menjawab, iya, dan kami siap. Dan kemudian saksi meminta nomor rekening dan saksi diberikan nomor rekening yayasan masjid tersebut. Dan keesokan harinya langsung saksi transfer. Saksi menerangkan atas permintaan dari Pak Samsul. Akhirnya saksi memberikan dana senilai 100 juta berasal dari CSR atau perusahaan PT Putra Jaya. Nimbang bahwa keterangan saksi Petrus Yalim tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Samsul Bahri yang menerangkan benar Petrus Yalim pernah menyumbang 100 juta rupiah ke rekening masjid serta dikuatkan dengan barang bukti nomor 148 1 lembar fotokopi slip setoran PT Ban Sulselbar tanggal 3 Desember 2020 ke rekening 0102022000999502 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Pucak sehingga diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Petrus Yalim telah menyumbang
sebesar 100 juta rupiah ke rekening nomor 010200099502 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak. Penerimaan uang sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 3 Desember tahun 2020 dari Tiang Budi Wikarso atau Direktur Pemilik PT Trisandar Mandiri dan PT 3 Bintang Gria Sarana. Menimbang bahwa saksi Tri Budi Wikarso pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik dari PT Tristar Mandiri, dari PT 3 Bintang Gria Sarana dan terkait dengan sumbangan untuk masjid, saksi mendapatkan info tersebut dari Pak Petrus, dan saat itu Pak Petrus ada menyampaikan melakukan sumbangan senilai 100 juta. Dan saat itu saksi ikut juga melakukan sumbangan sebesar 100 juta. Yang dananya berasal dari kas perusahaan dan saksi transfer sebanyak 2 kali, yaitu sebesar 50 juta dan 50 juta untuk sumbangan masjid. Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan barang bukti nomor 157, 2 lembar fotokopi slip setoran Bank Sulselbar tanggal 3 Desember tahun 2020 atas uang masing-masing sejumlah 50 juta, penyetor atas nama Tiaudi Wikarso dengan rekening tujuan 010200099502 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak, sehingga diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Tiaudi Wikarso telah menyumbang sebanyak 100 juta rupiah ke rekening nomor 01002000099502 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak. Penerima uang sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 3 Desember tahun 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Rizky Andriani atau Sekretaris Direktur Utama Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari Samsul Bahri, ajudan terdakwa. Menimbang saksi Rizky Andriani menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 3 Desember tahun 2020 ada tamu untuk bertamu ke Direktur Utama Pak Amri Mauraga dan bertemu saksi. Saat itu dan yang bersangkutan meminta tolong kepada saksi untuk dibantu menyetorkan uang senilai 100 juta. Dan saksi menerima uang sebesar 100 juta dari orang tersebut untuk disetorkan dalam bentuk uang tunai. Kemudian saksi menyetorkan uang senilai 100 juta melalui teller. Menimbang bahwa keterangan saksi Rizky Andriani di atas adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Amri Maruaga atau Direktur Bank Sulselbar yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana keterangan dalam berita acara pemeriksaan bahwa saya mengetahui penyetoran uang yang dilakukan oleh Rizky Andriani sekitar bulan Desember tahun 2020. Tetapi saya tidak mengetahui tanggal pasti dan kemana uang tersebut disetorkan. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sekitar bulan Desember tahun 2020, Samsul Bahri menelpon saya dan menyampaikan sedang ada di lantai bawah Bank BPD Sulselbar dan ingin menyetor sejumlah uang serta meminta waktu untuk silaturahmi. Kemudian saya menyuruh saudara Samsul Bahri untuk naik ke lantai ruangan saya. Ketika sampai di ruangan saya, Samsul Bahri meminta tolong kepada sekretaris saya yang bernama Rizky Andriani untuk menyetorkan sejumlah uang. Saya melihat
Samsul membawa Godibet yang berisi uang. Saya tidak mengetahui jumlah uang di dalam Godibet yang dibawa saudara Samsul Bakri. Saya hanya menjawab, silahkan. Setelah Godibet diserahkan kepada Reski Andriani dan Samsul Bakri menunggu di ruangan saya. Setelah penyetoran uang itu, Reski Andriani masuk ke ruangan saya dengan membawa slip penyetoran dan menyerahkan langsung kepada Samsul Bakri. Saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang disetorkan dan tidak mengetahui nama rekening yang dituju. Menimbang bahwa saksi menerangkan bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, saksi memperbaikinya dan menerangkan bahwa ia mengantarkan uang adalah Darman, bukan Samsul Bakri. Karena setelah saksi lihat rekaman CCTV, bahwa benar yang datang menemui saksi tersebut adalah Darman. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Reski Andriani yang bersesuaian dengan keterangan saksi Amri Manuaga serta dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 lembar fotokopi slip setoran PT Bank Sulselbar tanggal 3 Desember tahun 2020 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak sebesar 100 juta rupiah atas nama penyetor Reski Andriani, sehingga diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa telah terjadi penyetoran uang sebesar 100 juta rupiah ke rekening atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak. Penerimaan uang yang tanggal 8 Desember tahun 2020 sebesar 400 juta rupiah dari direksi PT Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari dana CSR Bank Sulselbar. Menimbang saksi Amri Maruaga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa sebelum pembayaran CSR ke masjid kawasan Kebun Raya Puncak sekitar bulan November tahun 2020, dirujak Gubernur Sulsel M. Nurdin Abdullah pernah menyampaikan kepada saya, apakah pembangunan masjid di Puncak dimungkinkan untuk dibantu dana CSR. Saya menyampaikan kepada saudara Nurdin Abdullah agar membuat proposal dan dilengkapi persyaratan RAB dan gambar. Bahwa kemudian saksi ada memberikan bantuan CSR kepada masjid tersebut sebesar 400 juta rupiah yang saksi setorkan pada tanggal 8 Desember tahun 2020, di mana bantuan CSR tersebut sudah dilakukan verifikasi. Bahwa besaran bantuan CSR yang kami berikan sebesar 400 juta tersebut atas dasar penilaian dari tim yang melakukan evaluasi dan disesuaikan dengan RAB-nya, dan berdasarkan pemeriksaan atau survei di lapangan, hitungan kami pekerjaan yang belum dikerjakan hanya tinggal 400 juta rupiah, sehingga kami memberikan bantuan sebanyak 400 juta rupiah. Bahwa lokasi masjid tersebut di atas tanah Nurdin Abdullah yang diwakafkan. Menimbang bahwa keterangan saksi Amri Maruaga di atas adalah bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti nomor 148, bundel fotokopi slip jumlah biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Bank Sulselbar tanggal 8 Desember tahun 2020 ke rekening atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak sejumlah 400 juta rupiah beserta lampiran dan barang bukti, dan 1 lembar print out rekening koran Bank Sulselbar cabang Maros atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak periode 1 Januari 2020 sampai 30 April tahun 2021.
sehingga diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa pada tanggal 8 Desember tahun 2020 telah terjadi penyetoran uang sebesar 400 juta rupiah ke rekening atas nama pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Puncak dari PT Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari dana CSR Bank Sulselbar. Dakwa pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar 300 juta rupiah dari rekening Sulsel Peduli Bencana di nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sulsel Peduli Bencana yang dipindahkan dananya melalui RTGS oleh Muhammad Ardi selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Makassar Panakukan. Menimbang bahwa terkait dengan dakwaan penuntut umum dalam perkara saksi Muhammad Ardi dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa berikut bahwa saksi pernah ditelepon oleh Samsul yang menerangkan bahwa Bapak mau nyumbang ke pengurus masjid dan saksi mengatakan nominalnya berapa dan nomor rekening tujuannya berapa. Kemudian saksi menerima foto nomor rekening pengurus masjid oleh Pak Samsul dan diinfokan jumlah yang akan disumbang senilai 300 juta. Bahwa karena yang meminta saksi untuk memindah bukukan dari rekening Sulsel Peduli Bencana ke rekening pengurus Masjid Kebun Raya adalah Samsul yang menginfokan, namun saksi mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada Nurdin Abdullah selaku pihak yang mempunyai kewenangan terhadap rekening Sulsel Peduli Bencana dengan cara WhatsApp ke Nurdin Abdullah dengan kalimat izin saya jalankan RTGS ke rekening sekian milik pengurus Masjid Kebun Raya senilai 300 juta dan dijawab oke. Menimbang bahwa keterangan saksi Muhammad Ardi di atas adalah bersesuaian dengan keterangan Samsul Bahri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat pada tahun 2021 sekitar bulan Februari saat kunjungan ke puncak saksi pernah diberikan buku tabungan Bank BPD Sulselbar cabang Maros oleh Siswandi yang mana menurut keterangan yang bersangkutan bahwa itu atas perintah Nurdin Abdullah untuk menyerahkannya pada saksi. Dan setelah saksi lihat rekening tersebut atas nama pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Puncak dan setelah saksi melaporkan hal tersebut kepada Nurdin yang bersangkutan memerintahkan saksi untuk menyerahkan buku tabungan tersebut kepada Ardi di atas untuk mengisi buku tabungan tersebut sebesar 300 juta rupiah. Keesokan harinya saksi menelepon Ardi dan kemudian Ardi datang mengambil buku tabungan tersebut. Lalu saksi menyampaikan pesan Nurdin tersebut di atas dan disanggupi oleh Ardi. Kemudian beberapa saat kemudian saksi mengetahui bahwa memang ada uang sebanyak 300 juta rupiah yang masuk ke dalam rekening tersebut di atas. Dan setelah saksi bertanya kepada Ardi berapa sisa saldonya dan dijawab oleh yang bersangkutan melalui pesan WA dengan pesan 2M bos. Selanjutnya saksi menyerahkan buku tabungan tersebut kepada Suwandi dengan pesan agar segera mencairkan uang tersebut di BPD Sulselbar. Menimbang bahwa keterangan saksi Muhammad Ardi dan keterangan saksi Samsul Bahri di atas adalah bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa untuk pembangunan masjid Puncak ada bantuan dari kontraktor yang mentransfer uang ke rekening panitia yaitu Petrus Yalim sebesar 100 juta. BPD Sulselbar sebesar 400 juta. Terdakwa sebesar 100 juta
dan Sulsel Peduli Bencana sebesar 300 juta. Bahkan untuk transfer dari Sulsel Peduli Bencana, terdakwa memerintahkan Samsul Bahri untuk mentransfernya melalui Muhammad Ardi. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ardi, saksi Samsul Bahri, dan terdakwa di atas, telah diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa telah memerintahkan Samsul Bahri untuk mentransfer uang dari rekening Sulsel Peduli Bencana sebesar 300 juta melalui Muhammad Ardi ke rekening milik pengurus Masjid Kebun Raya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa benar pengurus Masjid Kebun Raya Maros telah menerima gratifikasi sejumlah 1 miliar rupiah dari Petrus Yalim Tiaudi Wikarso atau Direktur Bank Sulselbar rekening Sulsel Peduli Bencana. Menimbang bahwa dengan terbuktinya penerimaan uang oleh pengurus Masjid Kebun Raya Maros, maka yang harus dicermati atau dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdakwa yang harus dinyatakan sebagai penerima gratifikasi dan harus melaporkannya ke KPK berdasarkan pasal 13B Undang-Undang Tipikor terkait dengan penerimaan uang oleh pengurus masjid kawasan Puncak Maros. Menimbang bahwa dalam hal perlu diuraikan lebih dahulu bahwa tanah tempat berdirinya masjid yang dibangun dan dibiayai dari bantuan sejumlah 1 miliar rupiah dari Petrus Yalim Tiaudi Wikarso, Direksi Bank Sulselbar, rekening Sulsel Peduli Bencana, berdiri di atas tanah milik terdakwa. Menimbang bahwa sebelum pembangunan masjid tersebut, terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Reswandi dan saksi Asmin Doa bahwa ia terdakwa akan mewakafkan tanah miliknya untuk dibikin masjid dan meminta saksi Reswandi untuk mengurus pembangunan masjid tersebut. Menimbang bahwa menurut saksi Reswandi bahwa terdakwa pernah meminta saksi untuk mengurus pembentukan panitia pembangunan masjid guna membuat proposal bantuan dana kepada BPD Sulselbar. Kemudian saksi mencari tokoh masyarakat yang ada di daerah Puncak Maros, dan ketika saksi bertemu dengan saksi Amiruddin alias Yamang, saksi menyampaikan rencana mengenai akan dibangunnya masjid di daerah Puncak Maros dan disambut baik. Menimbang bahwa sejalan dengan keterangan saksi Reswandi tersebut, saksi Aminuddin alias Yamang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membentuk panitia masjid, saksi pun selaku tokoh masyarakat mengundang 10 orang warga sekitar untuk berebut guna pembentukan suatu kepanitiaan pembangunan masjid. Adapun hasil kesepakatan pada saat itu adalah saksi Suwardi dan Nojeng selaku ketua, Malik Rupai selaku sekretaris, saksi sendiri selaku bendahara, Mansur selaku seksi ibadah, dan saksi Said Deng Mangung selaku seksi pendanaan yang dituangkan dalam bentuk SK Kepala Desa Tompok Bulu nomor 01 garing desa garing TB garing Karumami 11 garing 2020 tanggal 19 November tahun 2020. Nimbang bahwa sesuai keterangan saksi Reswandi Amiruddin alias Yamang, saksi Suwardi Malik Rupai, Said Deng Mangung dan Mansur bahwa saksi menerangkan yang memegang rekening pembangunan masjid adalah saksi Suwardi dan Nojeng selaku ketua panitia pembangunan masjid, dan saksi Amiruddin alias Yamang selaku bendahara panitia pembangunan masjid. Dan dana yang terkumpul untuk pembangunan masjid itu tidak sampai 1 miliar rupiah
dan total biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan masjid kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa untuk membeli bahan dan membayar tukang, saksi Riswandi meminta uang kepada saksi Amiruddin alias Yamang dan saksi Suwardi Denojeng selaku panitia pembangunan masjid yang memegang dana yang berperan dalam pembangunan masjid itu adalah saksi dengan panitia pengurus masjid. Namun semua itu tetap diinformasikan kepada terdakwa M. Nurdin Abdullah apabila yang bersangkutan melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan masjid. Menimbang bahwa dari kerangkaian fakta hukum di atas dapat diketahui beberapa hal. Bahwa sebelum pembangunan masjid tersebut telah menyampaikan akan mewakafkan tanah tempat akan dibangunnya masjid kepada masyarakat sekitar lokasi masjid dan meminta kepada Ruswandi untuk mengurus pembentukan panitia pembangunan masjid. Telah dilakukan pertemuan oleh tokoh masyarakat Desa Tompok Bulu dan dihasilkan kesepakatan untuk membentuk panitia pembangunan masjid yang kemudian susunan kepanitiaannya dituangkan dalam bentuk SK Kepala Desa Tompok Bulu tanggal 19 November tahun 2020. Yang memegang rekening pembangunan masjid adalah panitia pembangunan masjid dan untuk membeli bahan dan membayar tukang, saksi Ruswandi meminta uang kepada saksi Amiruddin alias Yamang dan saksi Suwardi Denojeng selaku panitia pembangunan masjid yang memegang dana yang terkumpul untuk pembangunan masjid itu tidak sampai kurang lebih 1 miliar rupiah dan total biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan masjid kurang lebih 1 miliar rupiah. Yang berperan dalam pembangunan masjid itu adalah saksi dengan panitia pengurus masjid. Namun semua itu tetap diinformasikan kepada terdakwa M. Nurdin Abdullah apabila yang bersangkutan melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan masjid. Menimbang bahwa menurut Adami Casawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia edisi revisi Februari 2016 halaman 242 bahwa kesengajaan dalam perbuatan menerima gratifikasi dapat dipikirkan terdiri dari 3 bagian. 1. Merupakan kehendak untuk menerima pemberian gratifikasi, 2. merupakan kehendak untuk memiliki pemberian, dan 3. merupakan pengetahuan atau kesadaran bahwa memiliki pemberian sebagai melawan hukum karena tidak berhak memiliki pemberian. Menimbang bahwa apabila pemberian atau bantuan untuk pembangunan masjid dihubungkan dengan pendapat Adami Casawi di atas, di mana meskipun tidak dapat disangkal bahwa pemberian dari Petrus Yalin, Tiahudi Wikarso atau direct Siban Sulselbar, rekening Sulsel Peduli Bencana tidak dapat dilepaskan dari jabatan terdakwa selaku gubernur. Namun oleh karena jauh sebelum pemberian bantuan uang tersebut terjadi, terdakwa telah mempunyai niat untuk mewakafkan tanahnya untuk ditempati membangun masjid. Kemudian berlanjut pada tindakan terdakwa agar dibentuk panitia pembangunan masjid. Kemudian baik penerimaan maupun pengeluaran bantuan uang tersebut semuanya masuk di rekening pengurus masjid dan penggunaannya juga sepenuhnya dilakukan oleh pengurus masjid. Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak mempunyai kehendak jahat atau niat jahat untuk memiliki pemberian tersebut dan terdapat kesadaran terdakwa untuk tidak memiliki pemberian tersebut secara melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak dapat dikualifikasi telah menerima gratifikasi terkait dengan bantuan yang telah diterimanya oleh pengurus masjid Puncak Maros guna pembangunan masjid Puncak Maros. 7.
terdakwa pada bulan April tahun 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk kepentingan menerima uang dengan jumlah total Rp387.600.000 dari Kuang Sakti Rudi Moha melalui transfer ke beberapa rekening atas permintaan terdakwa. Itu pada tanggal 19 April tahun 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus tahun 2020 menerima uang sejumlah Rp350.600.000 dari rekening BNI atas nama Kuan Sakti Rudi Moha ke rekening BNI atas nama Nur Hidayah. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 dan tanggal 8 Februari 2021 menerima uang dengan jumlah total Rp30 juta dari rekening BNI atas nama Kiwan Sakti Rudi Moha ke rekening BCA nomor atas nama Firna Ria Salda. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah menerima gratifikasi sejumlah Rp387.600.000 dari Kuan Sakti Rudi Moha berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 19 April tahun 2020 sampai dengan 3 Agustus tahun 2020 terdakwa menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari saksi Kuan Sakti Rudi Moha dengan cara transfer dari rekening Bank BNI ke atas nama Kuan Sakti Rudi Moha ke rekening Bank BNI atas nama Nur Hidayah secara bertahap sejumlah Rp357.600.000 sebagaimana dalam barang bukti nomor 235 dan bundel rekening koran Bank BNI atas nama Kuan Sakti Rudi Moha periode 17 April tahun 2020 sampai dengan 30 November tahun 2020. Kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp30 juta untuk kepentingannya dengan cara menerima melalui transfer dari rekening atas nama Kuan Sakti Rudi Moha ke rekening Bank BCA atas nama Firna Ria Salda, yakni pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 sejumlah Rp20 juta dan tanggal 8 Februari tahun 2021 sejumlah Rp10 juta sebagaimana dikuatkan oleh barang bukti nomor 138 berupa satu bundel printout rekening koran Bank BCA nomor atas nama Firna Ria Salda. Menimbang bahwa sebaliknya penasihat hukum terdakwa berpendapat sebagai berikut, bahwa pendapat penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah menerima gratifikasi dari saksi Kuan Sakti Rudi Moha yang totalnya sejumlah Rp387.600.000 ternyata hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru karena fakta yang terungkap dalam persidangan. Pemberian uang dari saksi Kuan Sakti Rudi Moha yang ditransfer ke rekening atas nama Nur Hidayah memang diperuntukkan untuk bantuan COVID-19 dan hal tersebut diketahui oleh saksi Kuan Sakti Rudi Moha dan dibenarkan oleh saksi Nur Hidayah di dalam persidangan serta tidak dipergunakan atau dipakai oleh keperluan pribadi terdakwa. Menimbang bahwa setelah mengetengahkan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu kepada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagai berikut. Menimbang bahwa saksi Kuan Sakti Rudi Moha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,
bahwa saksi memiliki perusahaan sebagai berikut. 1. PT Tridanawa Perkasa Indonesia yang bergerak di ekspor talas. 2. PT Karya Baru Tinumbu bergerak di bidang bengkel. 3. CP Mimbar Karya Utama bergerak di bidang jasa konstruksi. Bahwa pernah ada permintaan sumbangan dari Nurdin Abdullah, itu pada saat saksi bertemu dengan Nurdin Abdullah dan saksi lihat ada sembako box. Saksi bertemu dengan Nurdin Abdullah di Rujab Gubernur. Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Nurdin Abdullah, banyak sembako, mau diapakan Pak? Kemudian dijawab, ini kan COVID road, banyak orang yang susah, kita perlu bantu mereka. Kalau Rudi mau bantu, boleh lewat saya, supaya bisa sama semua kebutuhan yang kita mau salurkan. Buat benar. Kemudian saksi ada melakukan transfer kepada Nur Hidayah berulang kali. Menimbang bahwa keterangan saksi Kuan Sakti Rudi Moha di atas adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Nur Hidayah yang menerangkan pada pokoknya bahwa Rudi Moha pernah mentransfer uang ke rekening saksi sekitar bulan April tahun 2020, dikarenakan Rudi Moha minta nomor rekening saksi dengan alasan untuk bantuan COVID, dan setelah mengecek banking pada beberapa transfer dengan total 347.600 yang ditransfer secara bertahap. Menimbang bahwa keterangan saksi Kuan Sakti Rudi Moha dan saksi Nur Hidayah di atas telah dikuatkan dengan barang bukti nomor 235 berupa 1 bundel rekening koran Bank BNI atas nama Kuan Sakti Rudi Moha Prode 17 April tahun 2020 sampai 30 November tahun 2020, dan barang bukti nomor 138 berupa 1 bundel print out rekening koran Bank BCA nomor atas nama Firna Ria Salda Prode 2 Januari tahun 2020 sampai 26 Februari tahun 2021. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Kuan Sakti Rudi Moha dan keterangan saksi Nur Hidayah dan dikuatkan dengan barang bukti di atas, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa benar terdakwa telah menerima gratifikasi dari Kuan Sakti Rudi Moha itu pada tanggal 19 April tahun 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus tahun 2020, menerima uang sejumlah 350.600.000 rupiah dari rekening Bank BNI atas nama Kuan Sakti Rudi Moha ke rekening BNI atas nama Nur Hidayah, dan pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 dan tanggal 8 Februari tahun 2021 menerima uang dengan jumlah total 30 juta rupiah dari rekening BNI atas nama Kuan Sakti Rudi Moha ke rekening BCA atas nama Firna Ria Salda. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, apabila dikaitkan dengan pengertian gratifikasi, maka dapat disimpulkan terdakwa dalam jabatannya selaku Gubernur Sulawesi Selatan pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk menerima gratifikasi dari 1. Robert Wijoyo yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, H. Moha dan Haji Indar melalui Sari Puji Astuti sebanyak 2 miliar rupiah, Nuwardi Bimpaki alias H. Momo sejumlah 200.000 dolar Singapura, Ferry Tendriadi sebesar 2 miliar 200 juta rupiah, Hairudin melalui Samsul Bahri sejumlah
1 miliar rupiah. Keuangan sakti Rudi Mohat sejumlah 387.600.000 rupiah. Sehingga majelis berpendapat bahwa unsur menerima gratifikasi telah terpenuhi. Ad 2. Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa subjek hukum kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja. Menimbang bahwa terhadap pengertian unsur kepada pegawai negeri atau kepada penyelenggara negara ini sebelumnya telah kami uraikan dalam pembahasan unsur yang sama pada dakwaan ke-1 pertama yang sudah terbukti, sehingga pandangan doktrin dan jurisprudensi yang telah terbukti pada dakwaan ke-1 pertama tersebut kami telah ambil alih sebagai pedoman dalam membuktikan unsur kepada pegawai negeri atau kepada penyelenggara negara pada dakwaan kedua ini. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti, keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta pengakuan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa merupakan Gubernur Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152/P tahun 2018 tanggal 5 September tahun 2018 periode tahun 2018 sampai tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2018 sampai 2023. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dapat disimpulkan terdakwa telah memenuhi kualitas selaku penyelenggara negara, sehingga kami berpendapat unsur ini telah dapat dibuktikan. Unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Untuk teori doktrin dan jurisprudensi terkait dengan unsur ini nyatakan telah dibacakan. Menimbang bahwa pengertian-pengertian sebagai terdapat di atas akan menjadi rujukan majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Menimbang bahwa terhadap unsur ini penuntut umum dalam tuntutannya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya. Demikian pula dengan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti. Namun demikian, terlepas dari pandangan hukum penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Menimbang bahwa terkait dengan unsur ini, majelis berpendapat dengan penuntut umum bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa semua penerimaan gratifikasi tersebut diterima oleh terdakwa terkait dengan jabatannya selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan gratifikasi tersebut. Semuanya mengakui memberikan gratifikasi tersebut dikarenakan memandang kedudukan jabatan terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Selatan, dan sebagian besar dari pemberian gratifikasi tersebut adalah kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Menimbang bahwa penerimaan gratifikasi tersebut telah berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa
selaku kepala daerah yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penerimaan pemberian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Selain itu, perbuatan terdakwa yang menerima gratifikasi tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Menimbang bahwa telah ternyata pula semua penerima uang tersebut tidak ada satu pun yang pernah dilaporkan oleh terdakwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sesuai ketentuan undang-undang bahwa terdakwa selaku penerima gratifikasi mempunyai kewajiban untuk membuktikan gratifikasi tersebut bukanlah merupakan suap, namun dalam persidangan terdakwa belum mampu membuktikan bahwa gratifikasi yang telah diterimanya itu bukanlah merupakan suap. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya telah terbukti dan terpenuhi. 4. Penerapan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP karena merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan. Menimbang bahwa rumusan pasal 65 ayat 1 KUHP menentukan bahwa dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka yang dijatuhkan hanya satu pidana. Menimbang bahwa untuk memahami pengertian atau maksud dari ketentuan tersebut dapat dipedomani pandangan doktrin sebagai berikut. R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar lengkap pasal demi pasal, penerbit Politria Bogor tahun 1991 halaman 82 menyatakan ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan atau konsus realis jika seseorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya. Apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda, hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman terberat ditambah sepertiganya. Teoris Satohit Kartanegara dalam bukunya Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian 2 Balai Lektur Mahasiswa tanpa tahun halaman 134 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Samenlob adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana atau beberapa delik yang belum dijatuhi hukuman oleh hakim, dan beberapa delik yang dilakukan oleh satu orang itu diadili sekaligus. Menimbang bahwa berdasarkan pandangan doktrin sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau alasan memperberat penjatuhan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan. Namun hukuman tersebut tidak boleh melebihi hukuman maksimum
yang terberat ditambah sepertiga. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa dalam jabatannya selaku Gubernur Sulawesi Selatan telah terbukti menerima sejumlah gratifikasi sebagai berikut. 1. Terdakwa pada sekitar pertengahan tahun 2020 menerima uang dari Robert Wijoyo melalui Samsul Bahrim selaku ajudan terdakwa yang diterima di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. 2. Terdakwa pada tanggal 18 Desember tahun 2020 menerima uang sejumlah 1 miliar rupiah dari Nuwardi Bimpaki alias Haji Momo dan dari Haji Indar sejumlah 1 miliar rupiah melalui Sari Puji Astuti selaku Kepala Biro Kepengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang diterima di Sahira Homestay samping Rumah Sakit Awal Bros Jalan Urus Sumoharjo Kota Makassar. 3. Terdakwa pada bulan Januari tahun 2021 menerima uang sejumlah $2.000 Singapura dari Nuwardi Bimpaki alias Haji Momo melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa yang diterima di rumah Samsul Bahri Jalan Faisal nomor A7 Bantak-Bantaing Kota Makassar. 4. Terdakwa pada bulan Februari tahun 2021 menerima uang sejumlah 2.200.000.000 rupiah dari Ferry Tan Riyadi melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa yang diterima di rumah Ferry Tan Riyadi Jalan Boulevard 1 nomor 9 Kota Makassar. 5. Terdakwa pada bulan Februari tahun 2021 menerima uang sejumlah 1 miliar rupiah dari Khairuddin melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa yang diterima di rumah Khairuddin yang terletak di perumahan D Mutiara Jalan Andi Pangeran Petrani Kota Makassar. 6. Terdakwa pada bulan April tahun 2020 sampai dengan Februari tahun 2021 untuk kepentingannya menerima uang dengan jumlah 387.600.000 rupiah dari Kwan Sakti Rudi Moha melalui transfer ke beberapa rekening atas permintaan terdakwa. Pada tanggal 19 April tahun 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus tahun 2020 menerima uang sejumlah 350.600.000 rupiah dari rekening atas nama Kwan Sakti Rudi Moha ke rekening BNI atas nama Nur Hidayah. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 dan tanggal 8 Februari tahun 2021 menerima uang dengan jumlah total 37 juta rupiah dari rekening BNI atas nama Kwan Sakti Rudi Moha ke rekening BCA atas nama Firnaria Salda. Menimbang bahwa gratifikasi yang diterima terdakwa tersebut masing-masing berdiri sendiri karena berasal dari pemberian pihak yang berbeda dan diterima penyerahannya pada waktu dan tempat yang berbeda, sehingga kesemuanya merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri. Berdasarkan hal yang demikian ini, maka terhadap penerimaan gratifikasi ini dapat diterapkan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua itu melanggar pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami lanjutkan. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yungto sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu tentang uang pengganti. Menimbang ketentuan pidana tambahan diatur dalam pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 5 sampai dengan 14, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Menimbang bahwa rumusan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi berbunyi ayat 1. Selain dipidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Pidana, sebagai pidana tambahan adalah a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Ayat 2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, paling lama 1 tahun, paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum dari tindak pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dan dalam undang-undang ini, dan lamanya dipidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B tersebut, bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menimbang selanjutnya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menyatakan diatur sebagai berikut. Pasal 1, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata jumlah kerugian negara yang diakibatkan. Pasal 2, hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana. Pasal 3, pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam bab 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan
tetap memperhatikan pasal 1 di atas. Pasal 5, dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Menimbang bahwa jenis pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang RI 31 tahun 1999 sebagaimana telah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 huruf A, B, C, dan D di atas, yang apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur menerima hadiah dan unsur menerima gratifikasi di atas, terbukti bahwa terdakwa telah menerima uang suap dari Agung Sucipto sejumlah 150.000 US dolar Singapura dan 2.250.000.000 rupiah dari melalui Edi Rahmat terhadap uang suap sebesar 2.500.000.000 rupiah tersebut telah menjadi barang bukti dan telah dilakukan penyitaan sesuai mekanisme yang ditetapkan dengan undang-undang. Menimbang bahwa selain terdakwa menerima uang suap dari Agung Sucipto, terdakwa juga telah menerima gratifikasi dengan rincian sebagai berikut. Dari Robert Wijoyo yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. 2. Dari Haji Nuwardi bin Pakki dan Haji Indar melalui Sarip Pujastu sebesar masing-masing sebesar 1 miliar sehingga jumlahnya 2 miliar rupiah. 3. Dari Nuwardi bin Pakki sejumlah 200.000 dolar Singapura. 4. Dari Ferry Tanriadi sebesar 2.200.000.000 rupiah. 5. Dari Hairudin melalui Samsul Bahri sebesar 1 miliar rupiah. 6. Dari Juan Sakti Rudimoa sejumlah 387.600.000 rupiah. Menimbang bahwa terhadap penerimaan gratifikasi dari Ferry Tanriadi tidak dilakukan penyitaan dan diajukan sebagai barang bukti di persidangan. Selain itu, penerimaan gratifikasi dari Nuwardi bin Pakki dan Haji Indar telah digunakan terdakwa untuk membeli mesin speedboat dan jet ski yang telah disita dari dan hal itu juga setelah disita. Menimbang bahwa terhadap penerimaan uang gratifikasi dan periadi telah dilakukan penyitaan dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Selain itu, penerimaan gratifikasi dari Nuwardi bin Fakki dan Haji Indar digunakan terdakwa untuk membeli speedboat dan jet ski yang telah disita dari Muhammad Fatul Fauzi Nurdin yang keseluruhannya berjumlah 1.200.000.000 rupiah. Oleh karena penerimaan gratifikasi dari Ferry Tanriadi dalam bentuk uang yang telah dikonversi terdakwa menjadi sejumlah 190.000 dolar Singapura dan penerimaan dari Nuwardi bin Pakki dan Haji Indar yang tidak dibelanjakan mesin speedboat dan jet ski, maka terhadap barang bukti terus haruslah dirampas untuk negara. Minimal terhadap tuntutan penerimaan gratifikasi dari Robert Wijoyo, meskipun terdakwa terbukti menerimanya sehingga harus dibebani hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak sama dengan harta benda yang diperolehnya tersebut, namun karena belum dapat dipastikan berapa jumlahnya sehingga hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti belum dapat diterapkan. Adapun terhadap penerimaan uang sejumlah 1 miliar dari beberapa pihak yang telah diwujudkan dalam bentuk pembangunan masjid yang terletak di atas tanah pembelian oleh terdakwa di Dusun Arra Puncak, Kecamatan Tompo Ulu, Kabupaten Maros. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,
bahwa terkait dengan penerimaan uang yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid tersebut, terdakwa tidak dapat dikualifikasi telah menerima gratifikasi, maka majelis sependapat dengan penuntut umum bahwa terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar hukuman tambahan berupa uang pengganti terkait dengan penerimaan uang untuk pembangunan masjid tersebut. Minimal berdasarkan uraian di atas, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman tambahan berupa pembebanan uang pengganti sebesar 150.000 dolar Singapura, uang suap dari Agung Sucipto, ditambah dengan 200.000 dolar Singapura gratifikasi dari Muwardi bin Paki atau Halis Momo, dan 5.587.600.000 rupiah yang terdiri dari gratifikasi dari Haji Momo dan Haji Indar melalui Sari Pujastusi sebesar sejumlah 2 miliar rupiah, gratifikasi dari Peritan Riyadi sebesar 2.200.000.000 rupiah, gratifikasi dari Hairudin sebesar 1 miliar rupiah, dan gratifikasi dan Ruan Sakwan Sakti Rudimoha sejumlah 387.600.000 rupiah, dikurangkan dengan 2.200.000.000 rupiah, kemudian dikurangkan lagi dengan jetski dan mesin spotboat sejumlah 1.200.000.000 rupiah yang telah disita, sehingga pembebanan uang pengganti terhadap terdakwa adalah berjumlah 2.187.600.000 rupiah dan 350.000 dolar Singapura. Menimbang bahwa selanjutnya dalam tuntutan penuntut umum telah diuraikan sebagai berikut. Di persidangan terdakwa mengakui bahwa terdapat pembelian aset tanah di pertengahan tahun 2000 yang terletak di area Puncak, Kecamatan Puncak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Pembelian tanah tersebut menggunakan uang atau tabungan terdakwa pada saat menjabat Bupati Bantaeng, ditambah pendapatan dari istri terdakwa, bahwa terdakwa membeli tanah tersebut dari pemilik tanah sebelumnya atas nama Andi Abdul Samad seluas 13 hektar atau 7 bidang tanah. Tanah tersebut berbatas dengan saudara Andi Sahra, batas selatan, Muhammad Nusra, batas timur, dan batas barat berbatas dengan jalan. Tanah tersebut diberi sekitar tahun Agustus 2020 oleh terdakwa seharga 2.200.000 rupiah dengan cara tunai yang dibayarkan melalui saksi Muhammad Hasmin Badoa yang disaksikan oleh saksi Nasruddin Camat Tompo Bulu di rumah saksi Muhammad Hasmin Badoa sebagai dokumen pembelian, sebagai dokumen jual beli sebagai berikut. Satu bundel akta jual beli dan seterusnya sampai nomor 5, yaitu satu bundel fotokopi akta jual beli nomor 17 garing 2020 tanggal 13 Mei 2020 dengan kop pejabat pembuat akta tanah sementara Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, yaitu mulai dari barang bukti BB 172, 173, 174, 175, dan 176. Selain pembelian tanah dari saksi Andi Abdul Samad, terdakwa juga telah membeli tanah dari saksi Amiruddin alias Yamang seluas 19.000 meter persegi seharga 300 juta rupiah. Tanah tersebut berdekatan dengan tanah Andi Abdul Samad dan seterusnya Samad di Dusun Arra, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Hal ini dikuatkan dengan barang bukti nomor 171 berupa 2 lembar fotokopi surat keterangan pengalihan tanah garapan di Dusun Arra, Kelurahan Tompo Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan,
yang ditandatangani oleh Camat Tompobulu Nasruddin tanggal 30 Agustus 2020. Pembayaran tanah terdakwa dilakukan dengan cara pembayaran tunai sebesar 300 juta rupiah melalui saksi Muhammad Hasmin Badoa, adik ipar terdakwa, yang diserahkan di rumah makan rumah dinas gubernur dengan disaksikan oleh Camat Tompobulu Nasruddin. Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2020 melakukan pembelian tanah milik saksi Muhammad Musran seluas kurang lebih 3,2 hektar yang berada di belakang tanah Andi Abdul Samad di Dusun Arra, Kecamatan Bulu, Kabupaten Maros, seharga 544 juta rupiah secara tunai. Pembayaran pertama pada tanggal secara tunai dalam 2 kali pembayaran. Pembayaran pertama tanggal 10 Juli 2020 sejumlah 300 juta rupiah yang dibayarkan melalui saksi Muhammad Hasmin Badoa, disaksikan oleh saksi Nasruddin Camat Tompobulu di rumah saksi Muhammad Hasmin Badoa. Pembayaran kedua dilakukan 2 minggu setelahnya sejumlah 244 juta rupiah di rumah saksi Muhammad Hasmin Badoa. Bahwa di atas tanah yang dibeli terdakwa dari Andi Abdul Samad kemudian dibangun masjid atas inisiasi dari terdakwa, yang kemudian untuk pembangunan masjid dibentuk panitia pembangunan masjid Puncak. Dalam rangka pembangunan masjid tersebut, terdakwa menerima uang dari beberapa rekanan sebagaimana telah diuraikan di atas, termasuk CRS dari Bank Sulselbar, sehingga jumlah penerimaan terdakwa sebesar 1 miliar rupiah. Penuntut umum berpendapat bahwa pembelian tanah dilakukan oleh terdakwa terdapat kejanggalan sedemikian rupa, yakni terdakwa membayar secara tunai pembelian tanah tersebut yang uangnya diambil dari berangkas rumah di rumah jabatan gubernur. Terdakwa juga tidak melaporkan uang untuk pembelian tanah tersebut dalam LHKPN, sehingga patut diduga bahwa uang tersebut bukan bersumber dari pendapatan terdakwa yang legal dan sah. Karena tanah yang dibeli oleh terdakwa patut diduga diperoleh secara tidak sah dan tidak legal, serta adanya keinginan terdakwa yang akan menghibahkan masjid yang terdiri di atas tanah milik terdakwa tersebut, maka terhadap keseluruhan aset tanah yang disebutkan di atas harus dirampas untuk negara, yang selanjutnya akan dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan masjid yang berdiri di atas tanah tersebut tetap dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Menimbang bahwa terdapat pendapat dan tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 834 berpendapat bahwa pembelian tanah yang terletak di dusun di area Puncak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, bersumber dari tabungan pribadi milik terdakwa, antara lain tabungan terdakwa di BPD Sulselbar, uang yang disimpan di brankas, istri terdakwa memiliki hobi membeli emas, tabungan terdakwa saat menjadi Presiden Direktur PT Maruki Internasional, gaji pokok terdakwa sebagai gubernur, dana operasional gubernur, insentif pendapatan daerah, honorarium sebagai pembicara, dan biaya perjalanan dinas. Bahwa pembelian tanah tersebut di area Puncak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, yang diperoleh dari dana pribadi yang belum dilaporkan dalam LHKPN dikarenakan proses balik nama masih belum sempurna sebagai selesai balik nama, sehingga pendapat penuntut umum dalam tuntutannya tidak terbukti. Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, majelis mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan terdakwa sebagai berikut. 1. Riwayat pekerjaan terdakwa: A. Tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Unhas dari tahun 1987 sampai 2018. Saya ulangi, tenaga pengajar pada Fakultas Pertanian Unhas dari tahun 1987 sampai dengan 2018. Presiden Direktur Hakata Marine dari tahun 1995 sampai 2004. Kemudian C. Vice Presiden PT Tokai Material Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan 2000. D. Presiden Direktur PT Maruki Internasional Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang.
B. Bupati Bantaeng 2 periode dari tahun 2003 sampai dengan 2018. C. Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 sampai periode 2018 sampai 2023. Penghasilan terdakwa sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Gaji pokok terdakwa sebagai Gubernur adalah 8 juta rupiah per bulan. Dana operasional rata-rata sebesar 340 juta rupiah, di mana dana operasional tidak ada pertanggungjawaban dan merupakan kewenangan terdakwa selaku Gubernur dalam penggunaannya. 3. Insentif pendapatan daerah rata-rata 300 juta rupiah sampai dengan 400 juta rupiah per 3 bulan, di mana penghasilan itu bergantung pendapatan daerah. Jika semakin besar pendapatan daerah dan melebihi target, maka semakin besar juga yang didapatkan. Pendapatan ini murni yang terdakwa dapatkan dan bisa langsung masuk ke rekening terdakwa. 4. Honorarium rata-rata sebesar 150 juta rupiah, di mana pendapatan ini terdakwa dapatkan sebagai pembicara. 5. Biaya perjalanan dinas rata-rata 9 juta rupiah per bulan, di mana pendapatan ini 90 juta per bulan, di mana pendapatan ini terdakwa dapatkan dan rata-rata lebihnya. Misalnya, kalau terdakwa ke Jakarta sangat jarang menginap di hotel, terdakwa lebih sering nginap di mes. Menimbang bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa PT Maruki Internasional sampai saat ini masih eksis dan berkembang, dan terdakwa merupakan salah satu pemegang saham, di mana terdakwa memiliki tanah sebesar 9 hektar atas pabrik PT Maruki Internasional yang berada di kawasan industri Makassar dalam kurung Kima. Terdakwa menjelaskan penghasilan terdakwa sebelum menjadi Bupati Bantaeng. Gaji terdakwa adalah sebesar $50.000 per bulan sebagai CEO PT Maruki Internasional, dan sampai saat ini masih ada penghasilan tersebut. Menimbang bahwa saksi Muhammad Hasmin Badoa dalam persidangan menerangkan bahwa uang yang digunakan terdakwa untuk membeli tanah milik Andi Abdul Samad seluas 13 hektar atau 7 bidang tanah seharga 2.200 juta rupiah, dan tanah milik Amiruddin alias Yaman sebesar seluas 19.000 meter persegi seharga 300 juta rupiah, serta tanah milik Muhammad Nusran seluas 3,2 hektar seharga 544 juta rupiah. Semuanya terletak di dusun Arra, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, adalah uang milik pribadi terdakwa. Keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pembelian tanah di dusun Arra, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros tersebut menggunakan uang pribadi terdakwa yang bersumber dari penghasilan terdakwa dan istri terdakwa. Menimbang bahwa dengan memperhatikan riwayat pekerjaan serta penghasilan terdakwa sebagaimana telah digambarkan di atas, maka cukup rasional dan beralasan apabila disimpulkan bahwa pembelian tanah masih sesuai dengan penghasilan atau profil terdakwa, dan majelis meyakini bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah diperoleh terdakwa secara sah dan legal. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila tanah sebagaimana diuraikan di atas dikembalikan kepada terdakwa, dan jika sertifikat tanah tersebut telah diblokir, maka cukup beralasan hukum pula untuk memerintahkan penuntut umum untuk membuka blokir sertifikat tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Minimal seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan akan dipidana apabila mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan suatu perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat ia dapat dicelahkan oleh karenanya, sebab dianggap telah berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.
Demikian Profesor Mr. Ruslan Saleh. Minimal Profesor Simon berpendapat, kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah satu, keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan. Dua, hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut harus diperhatikan. Kedua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lain yang merupakan yang dinamakan kesalahan. Juga dikutip dari Profesor Ruslan Saleh, buku Ruslan Saleh. Minimal sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas mengenai unsur padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat dari disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya di atas, maka unsur ini adalah unsur kesalahan di si pembuat dari korupsi. Dalam korupsi menerima suap pasal 12 huruf A, B, 12 huruf A. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya. Yang dibentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Dan dua, bentuk kulpa atau kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Minimal dengan demikian, oleh karena unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat dari suatu akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban itu telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya telah terpenuhi pula adanya kesalahan pada diri terdakwa dalam menerima hadiah berupa uang sebagaimana telah dimaksud di atas. Minimal oleh karena itu dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa tidak dapat terdapat hal-hal atau alasan yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana maupun sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas. Ini oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan dakwaan kedua surat dakwaan penuntut umum akuo, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa di dalam pemidanaan hakim wajib pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban lembaga pemasyarakatan, tapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang hakim. Minimal tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis hakim bermaksud dan tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, atau tujuan edukasi, serta untuk mencegah masyarakat berbuat yang semacam itu tujuan preventif. Bahwa oleh karenanya majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Menimbang bahwa dalam surat tuntutan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan memohon kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.
setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok dengan alasan bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi ada dalam kedudukannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang telah dipilih secara langsung oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Maka masyarakat Sulawesi Selatan yang telah memilih terdakwa sudah barang tentu memiliki harapan besar agar terdakwa berperan aktif dalam upaya pembebasan Indonesia dari tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur pasal di atas, terdakwa selama menjalankan tugas dan hukumannya justru malah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima suap bersama-sama dengan Didi Rahmat yang bersumber dari Agung Sucipto dan Hari Samsudin, dengan tujuan agar terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Selatan memenangkan perusahaan yang digunakan oleh Agung Sucipto dalam pelelangan paket proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan memberikan persetujuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2001 supaya dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan oleh Agung Sucipto dan Hari Darwan. Selain itu, terdakwa juga telah menerima gratifikasi dari para pengusaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Menimbang menanggapi tuntutan dan permohonan penuntut umum akuo, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 garing PPU Streps 17 Romawi garing 2019 tanggal 11 Desember 2019 yang menyatakan dipilihnya jangka waktu 5 tahun untuk adaptasi penyesuaian dengan mekanisme 5 tahunan dalam pemilu di Indonesia baik legislatif, presiden maupun pemilu kada, sehingga permintaan pencabutan hak politik tidak perlu lagi dipertimbangkan karena sudah ada putusan tersebut. Bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, majelis berkesimpulan pencabutan hak pilih telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani masa pindanaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim sependapat dengan putusan MK sehingga tidak perlu lagi pindah tambahan dipilih untuk jabatan publik. Bahwa demikian tuntutan penuntut umum terkait pindah tambahan tentang pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhadap terdakwa tidak relevan dan tidak berdasar hukum sehingga tuntutan penuntut umum patut ditolak atau dikesampingkan. Menimbang mencermati pendapat penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa akuo, majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan penuntut umum di atas setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh penuntut umum, maka dengan tanpa mengurangi apresiasi terhadap prestasi dan jasa terdakwa serta penghargaan yang telah diterima terdakwa sebagaimana diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelanya, majelis hakim setuju dan sependapat dengan penuntut umum agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini. Minimal selanjutnya penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 872 sampai 807 mengajukan permohonan pencabutan blokir rekening pribadi terdakwa, istri terdakwa dan anak terdakwa sebagai berikut. Kami tidak baca lagi. Rekening Bank Sulsel Bar atas nama M. Nurin Abdullah, rekening Sulsel Bar atas nama M. Nurin Abdullah sampai rekening nomor 24, rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Fadul Fauzi Nurdin dengan nomor rekening 17400830195. Minimal terhadap rekening yang telah diblokir di atas nomor urut 1 sampai 24 sepanjang persidangan berlangsung tidak terungkap fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa rekening-rekening tersebut telah digunakan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga cukup beralasan apabila blokir rekening akuo dibuka dan memerintahkan penuntut untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang boleh karena terdakwa dijatuhi pidana
maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang oleh karena terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang sebelum putusan mempunyai kekuatan tetap sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Acara Pidana menetapkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang untuk menjatuhkan putusan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal memberatkan dan meringankan pemidanaan sebagai berikut. Karena memberatkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi. Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang mengakibatkan persidangan tidak lancar. Memperhatikan pasal 12 huruf A, pasal 12 B besar ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP, Yungto pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundangan lain yang terkait mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Profesor Dr. M. Nurdin Abdullah M. Ager telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama, dan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 2.187.600.000 rupiah dan 350.000 dolar Singapura, dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. 7. Memerintahkan supaya barang bukti nomor urut 1 sampai 15 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 16 sampai 30 dikembalikan kepada Andi Asri. Nomor urut 31 sampai 80 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor urut 81 sampai dengan 90 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 91 dirampas untuk negara. Nomor urut 92 sampai 96 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran uang pengganti. Nomor urut 97 dirampas untuk negara. Nomor urut 98
sampai dan 99 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran uang pengganti. Nomor urut 100 dirampas untuk negara. Nomor urut 110 dirampas untuk negara. Nomor urut 102 sampai 103 dikembalikan kepada Hikmawati. Nomor urut 104 dikembalikan kepada Hikmawati. Nomor urut 105 dirampas untuk negara. Nomor urut 106 terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 107 dirampas untuk negara. Nomor urut 108 sampai 109 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 110 dirampas untuk negara. Nomor urut 111 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 112 dirampas untuk negara. Nomor urut 113 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 114 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 115 dirampas untuk negara. Nomor urut 116 dirampas untuk negara. Nomor urut 117 dikembalikan kepada Edi Rahmat. Nomor urut 118 sampai 119 dirampas untuk negara. Nomor urut 121 sampai 20 sampai 21 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 122 dikembalikan kepada Samsul Bahri. Nomor urut 123 sampai dengan 191 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 192 sampai dengan 232 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut barang bukti nomor urut 233 dikembalikan kepada Muhammad Hasmin Badoa. Nomor urut 324 sampai 236 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 237 sampai dengan 238 dirampas untuk negara. Nomor urut 239 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 240 sampai 241 dirampas untuk negara. Nomor urut 242 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 243 sampai 248 dikembalikan kepada terdakwa. Nomor urut 249 sampai 253 dirampas untuk negara. 8. Memerintahkan penuntut umum untuk membuka blokir sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku atas 1A. Sertifikat tanah sebagai berikut. Sertifikat hak milik nomor 674 atas nama Andi Nur Indar. Sertifikat hak milik nomor 6575 atas nama Andi Tenriajeng. Sertifikat hak milik nomor 676 atas nama Andi Rifki. Sertifikat hak milik nomor 677 atas nama Saluya. Sertifikat hak milik nomor 678 atas nama Andi Abdul Samad. Sertifikat hak milik nomor 679 atas nama Abdul Samad dan sertifikat hak milik atas nama Mas Hude nomor 1011168. B. Rekening sebagai berikut. Rekening Bank Sulbar atas nama Nurdin Abdullah. Di rekening Bank Sulselbar atas nama Nurdin Abdullah dan seterusnya sampai nomor urut 24. Rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Patur Pausi Nurdin dengan nomor rekening 174 000 830 1095. 9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar pada hari Rabu tanggal 24 November 2001 oleh Ibrahim Pahio sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim SH M.Hum dan Hakim Etok Hak Arif Agus Nindito SH M.Hum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2001 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut
dibantu oleh Alif Burhan dan Yus SH dan Justia Said SH, keduanya panitera pengganti, dengan dihadiri oleh jaksa ya Pak siapa Pak Zainal Abidin SH, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan terdakwa didampingi tim penasehat hukumnya. Jadi itulah putusan yang dijatuhkan oleh majelis ya. Dan terhadap putusan ini baik terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak. Satu, tentunya bisa menerima putusan ini. Yang kedua, tidak menerima putusan ini dan melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Dan yang ketiga adalah berpikir-pikir dalam tenggang waktu 7 hari terhitung mulai besok. Kalau sudah lewat 7 hari terhitung mulai besok, baik terdakwa maupun penuntut umum tidak menentukan sikap, maka secara hukum dinyatakan telah menerima putusan. Demikianlah sidang perkara ini nyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.